Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat Kikox akan membahas tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Disebut tahun Gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi, ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada 12 Muharram 571 Masehi. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Saat kelahiran Nabi, istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur, sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Makkah yang sebelumnya kering kerontang, menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Makkah diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Nabi Muhammad terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah adalah seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhrah. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Namun Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Abdullah meninggal dunia sedangkan Aminah ibunda Rasulullah SAW sedang mengandung beliau. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW berlanjut saat sang ibu, Aminah, mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah SAW kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susuannya bernama Halimah binti Abi Zuaib. Sebelum Halimah menjadi ibu susu yang terpilih, diceritakan bahwa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Di sana, mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Muhammad. Namun rombongan Halimah menolak tawaran tersebut. Mereka beralasan bahwa Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim. Sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Di tengah-tengah kelompok yang menolak, hanya Halimah yang bersedia dan bersikeras untuk menyusui bayi Muhammad. Hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Perlu diketahui bahwa zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih. Muhammad kecil saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasul berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu Siti Aminah yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad harus diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad menghabiskan masa kecil bersamanya. Begitulah kisah Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun, sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Muhammad kecil kembali kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek, Abdul Muthalib. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan seorang anak usia 8 tahun tersebut. Pengasuhan Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejumlah sirrah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Thalib.
mengingat Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Seperti Abdul Muthalib, Abu Thalib sangat disegani oleh orang Quraisy dan penduduk Mekah, walaupun bukan tergolong saudagar kaya. Muhammad muda hidup sebagai penggembala kambing keluarganya. Ketika berusia 12 tahun, Muhammad diajak Abu Thalib melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Sesampainya di daerah Busra, Syam, mereka bertemu Buhaira, seorang pendeta Nasrani yang sangat menguasai Injil dan ajaran Yahudi. Dari pertemuan itu, Buhaira melihat tanda-tanda kenabian Muhammad. Buhaira juga khawatir orang Yahudi akan berbuat jahat padanya apabila mereka mengetahui tanda kenabiannya. Mendengar penjelasan Buhaira, Abu Thalib bergegas membawa Muhammad pulang ke Mekah. Selama hidupnya, Muhammad dikenal sebagai sosok yang jujur, penuh tanggung jawab, dan bijaksana. Masyarakat Mekah menjuluki Muhammad sebagai Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Demikianlah kisah singkat lahirnya Nabi Muhammad SAW.